Alhamdulillah, Umi. Ya. Salawat tering salam selalu tercurah kepada suri toladan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah tetap dinantikan umat-umatnya di yaumul akhir kelak insya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin atau pekan yang lalu kita bahas tentang takdir ya. Takdir itu kemarin kita bahas memahaminya dengan cara 4, yaitu ilmu, ada atau sudah ada tulisan, sudah ada catatan. Yang ketiga bagian dari apa Bu? Yang ketiga kehendak Allah. Yang keempat Hikmah. Hikmah, Masya Allah, Alhamdulillah masih ingat ya sayang. Hari ini kita akan bahas bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal kita sendiri, yaitu mengenal manusia gitu ya. Jadi sebelum kita masuk bab tentang fikih gitu ya, kemarin ada masukan dari Bu Febi apa yang harus kita bahas hari ini, tapi Umi lebih kepada memahamkan dulu bagaimana tauhid kita kepada Allah. Bagaimana tauhid kita mengenal siapa itu Allah gitu ya. Maka kita akan bahas kalimat ta'aruf ya. Kalimat ma'rifatul apa Bu? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah kita mengenal bagaimana Allah itu sebenarnya ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang itu digunakan untuk roda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Umi baru bisa gabung. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Umi. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Semua teman-teman sehat. Ya, Masya Allah. Siap belajar, Umi. Siap, Masya Allah. Ya, jadi segala sesuatu itu sayang yang digunakan untuk roda kehidupan dengan menyebutkan yang kita ucapkan selalu adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena kenapa sayang kita sebut dengan Alhamdulillah? Ibadah yang kita lakukan semuanya harus berdasarkan ilmu. Ya. Karena tanpa ilmu tidak bisa. Apapun yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah suatu atau satu-satunya tangga untuk mendatangkan iman, sayang. Ya, kenapa? Karena ilmu satu-satunya untuk atau tangga ya, sayang, tangga. Jadi kalau tangga itu kan naik berarti ya. Ada peningkatan dari hari ke hari. Maka ilmu yang kita lakukan ini adalah satu-satunya tangga di mana dia akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa harus dengan ilmu? Biasanya sayang, ketika ada peningkatan dari keimanan kita, maka ini bisa mengubah semuanya. Yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Yang tadinya pelit bisa menjadi dermawan. Yang tadinya mungkin naudzubillah bodoh bisa menjadi pintar. Lagi ngaji. Gitu ya sayang. Terus yang tadinya penakut sekalipun, fobia lah gitu, takut dengan sesuatu. Tapi karena dia memiliki dasar ilmu dan tingginya tingkat keimanan dia dari hari ke hari, maka penakut itu juga akan bisa menjadi seorang pemberani. Ya. Itu karena kita berdasarkan dari bagaimana kita meningkatkan ilmu kita. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah. Ya. Kenapa dalam hadis dikatakan ad-dinun nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Ya. Maka kita pahami dalil ini ad-dinun nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Tapi terkadang banyak sekali yang belum mengenal siapa Tuhannya. Ya, apa itu Tuhan gitu kan. Terus mengerjakan ibadah juga masih pilih-pilih gitu ya sayang, masih pilih-pilih. Juga ini disebabkan karena belum tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya gitu kan. Bahkan kita pahami kemarin sudah kita bahas sedikit ya sayang di dalam Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah ayat berapa tuh sayang yang tentang kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi anni, kalimatnya. Terus fa inni qarib. Al-Baqarah ayat
186. Ya, kemarin sudah kita bahas nih, kita singgung sedikit. Mudah-mudahan masih ingat ya sayang untuk bekal kita hari ini. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an fastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi kalimatnya di sini maknanya, sampaikan wahai Muhammad, apabila kata Allah ya, ada yang bertanya tentang aku, ini Allah ya Bu yang mengatakan, apabila ada yang bertanya tentang aku, bahasanya begitu, bahasa indah Allah itu, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan semua permintaan hambaku ketika dia meminta kepadaku. Tapi syaratnya apa? Fal yastajibu li wal yu'minu. Maka penuhi dulu kalimatnya itu, perintah ya sayang. Penuhi dulu perintahku, wal yu'minu, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah. Syaratnya itu sayang ternyata. Maka kalau kita mematuhi dulu perintah Allah dan kita bertakwa kepada Allah, semua doa-doa, semua apa yang kita mau insya Allah, Allah akan kabulkan. Karena sesungguhnya Allah itu dekat. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, begitu juga Allah dekat kepada hambanya, gitu ya sayang. Nah, Umi akan beritahu tuh tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Ya sayang, apa tanda-tanda Allah cinta kepada kita? Satu, terjaganya kita dari dunia. Ya, kita akan terjaga dari dunia. Jika kita dapatkan diri kita selama 24 jam mengingat Allah, maka itu tanda-tanda cinta Allah kepada kita, sayang. Jadi Allah lindungin kita dari semuanya, dari fitnah, walaupun di balik itu ada yang namanya takdir yang kita sudah bahas ya Bu ya. Tapi di sini bentuk cinta Allah, kita terjaga dari keduniaan gitu. Karena Rasulullah bersabda dari riwayat Al-Hakim, boleh kalau Ibu mau dicatat ini dalilnya sayang, kenapa terjaga dari dunia gitu ya. Jadi Ibu biar tahu, oh riwayat Hakim gitu. Kita tulis terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman, dan dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan, dan dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian. Dan minuman orang sakit di antara kalian. Karena kalian takut pada kematiannya. Karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, Umi ulang sekali lagi. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian. Karena kalian takut pada kematiannya. Jadi sampai Masya Allah ya sayang, di sini Allah memberi tahu kepada kita bahwasannya ketika kita merasa mencintai sesama hamba atau sesama makhluk ciptaan Allah, rasanya itu kalau kehilangan itu takut banget ya sayang, takut banget. Bahkan makanannya pun kita perhatikan. Kalau dia misalnya ada saudara yang masuk rumah sakit, kita pasti akan mendatangi ahli gizi dari rumah sakit tersebut. Maaf Bu, Pak, kira-kira makanan apa ya yang boleh dimakan gitu ya Bu ya, pasti ya. Ada nggak pantangan atau larangan? Terus kira-kira yang boleh, yang tidak boleh, nah itu kan Ibu tetap catat itu. Kan begitu ya sayang? Nah ini diibaratkan seperti itu. Jadi kalau Allah mencintai hambanya itu Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dan kita nggak akan pernah takut mati. Kenapa nggak akan pernah takut mati? Karena memang kalau Allah sudah mencintai dan kita dekat dengan Allah, maka semuanya akan berjalan gitu. Ketingkatan ilmu kita akan tersusun dengan rapi.
dari hari ke hari itu akan lebih dekat sekali kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau dalilnya di Al-Quran, surat Al-An'am sayang. Yang tadi terjaga dari dunia, Quran surat Al-An'am ayat 44. Ya, Mi baca artinya, nanti bisa Ibu cek sendiri ya sayang. Dari tulisan itu, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, itu dalilnya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kata Allah, kami pun, ya bahasanya di situ, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Masya Allah. Kita pahami sebentar. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang ini mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ini kesenangan apa? Untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya maknanya kami siksa mereka dengan kesekonyong-konyongan. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini kalau kita melupakan apa yang sudah diperintahkan Allah. Tapi kalau Allah memang ingin sayang kepada hambanya dengan terjaganya kita dari semua kemaksiatan, maka itu tidak menutup kemungkinan kita diberikan kesenangan tapi hanya sesaat di dunia. Kenapa? Karena tempat kita bukan di dunia, tapi tempat kita adalah di akhirat. Iya sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesolihan. Kesolihan ketika tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Yang kedua adalah bentuk kesolihan dari kita sendiri. Karena hidayah itu milik Allah dan Allah akan memberikan hidayah ke semua hambanya kecuali bagi yang tidak mau ngambil ya sayang. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah jangan pernah lupa, bahkan seorang Rasul pun selalu membaca doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Bagaimana ibu-ibu sudah hafal doa ini? Wah. Sudah, Umi. Masya Allah. Nah ini jangan pernah ditinggalkan ya Ibu, karena ini sangat penting sekali. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Dan kita jangan sampai ketika pagi hari kita menjadi solihah, tahu-tahu sorenya kita menjadi kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Naudzubillah. Ya. Dalilnya apa? Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kalau mau dicatat sayang dalilnya. Allah memberikan dunia. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci. Dan yang Dia benci. Tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama. Tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama. Kecuali kepada yang Dia cintai. Kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa diberi kesadaran beragama, maka barang siapa yang diberi kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Berarti dia dicintai olehnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ada 3 perawi hadis ya sayang di sini yang memberikan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Jadi ketika atau jika kita dapatkan diri kita mengarah ke arah kesolihan,
maka itu ya sayang, maka itu tanda cinta Allah kepada kita. Mengarah, baru mengarah saja itu sudah tanda cinta Allah kepada kita. Dan insya Allah ibu-ibu yang ikut dalam taklim Zoom kita hari ini, mudah-mudahan bagian dari yang Allah cintai insya Allah. Ya sayang ya. Kenapa? Amin. Karena memang ketika kita atau jika seorang hamba itu mengarah ya sayang, baru mengarah ke arah yang kesolihan, maka itu sudah bentuk cinta Allah. Dalilnya apa? Dalilnya ini barusan yang kita tulis. Ya. Itulah tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Jadi tidak usah ragu sayang. Yang kita ragukan adalah sama dengan begini sayang. Air mata, kemarin kita sudah bahas utusan-utusan yang menghampiri. Tapi jangan salah juga sayang. Ketika Allah menitipkan air mata, di balik air yang lain, air hujan, ada embun, termasuk juga air, ada air laut. Tapi Allah selipkan sedikit air mata yang ada pada mata kita. Jangan sampai mata kita ini menjadi air mata yang penuh dengan dosa atau maksiat, na'udzubillah. Tapi jadikanlah air mata yang kita miliki ini sebagai air mata pahala. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah? Makna dengan kesolihan yang barusan kita catat. Jadikan air mata ini, karena ingat riwayat dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu adalah seorang yang Masya Allah ya sayang. Dia itu gelisah di saat malam hari tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau dia tidak bisa nangis, dia akan sedih sekali. Bahkan sampai tidak bisa tidur. Kenapa? Karena memang dia menangisin itu kok nggak bisa nangis. Bahkan dia meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa hari ini aku tidak bisa menangis? Jadi menangisnya kita itu karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu yang harusnya kita buat air mata ini menangis. Ya. Pernahkah kita merasa ketika dalam satu hari begitu penatnya, begitu padatnya jadwal kesibukan kita dalam urusan dunia, sehingga di hari itu kita tidak bisa membaca Al-Quran? Pernah nggak menangis ketika akan tidur? Ya Allah, hari ini aku tidak mendapatkan tilawah satu ayat pun. Nah, yang dilakukan Abdullah bin Umar seperti itu saya. Jadi kalau dalam sehari itu dia tidak bisa melakukan kebaikan atau kesolihan, kedekatan dia kepada Allah, maka dia menangis. Dan kalau saat itu pun dia tidak bisa menangis, dia minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku dosa apa yang aku lakukan hari ini sehingga aku tidak bisa menangis. Jadi Bu, ketika kita hari itu penuh dengan kesibukan yang dalam urusan dunia, sehingga kita tidak bisa penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, menangislah. Menangis artinya menangis bagaimana dosa apa yang kita sudah lakukan atau bentuk maksiat apa yang sudah kita lakukan sehingga kita tidak dapat menangis pada saat itu. Ya, saya. Inilah yang disebut air mata yang bisa mengandung pahala. Menangis dengan banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, maka inilah juga yang bisa kita ambil sebagai air mata pahala. Kita mengakui kalau kita melakukan dosa. Itu yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, memahami agama. Ya, saya. Poin yang ketiga adalah memahami agama. Jadi memahami agama ini bagaimana? Persoalannya itu sangat bertahap ya sayang, bertahap seperti kesolihan. Artinya mendapatkan sedikit demi sedikit, itu maknanya dari memahami agama. Misalnya nih sayang, ibu belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran? Maka kita lakukan dengan mempelajari hukum-hukum Al-Quran. Tajwidnya kita pelajari, termasuk panjang pendek, dengungnya, apa yang harus kita baca tebal, apa yang harus kita baca tipis. Nah, ini harus kita terus untuk belajar. Untuk memahami ilmu Al-Quran saja itu, sampai ketika meninggal pasti ibu belum selesai membahasnya. Jadi, kadang-kadang memang gini sayang, ada beberapa binaan itu, ketika dia belajar tahsin, katanya nggak tahsin dengan umi itu susah. Karena mindset atau dalam pemikiran sudah mengatakan susah, maka susah terus ya sayang. Jadi sesulit apapun
ilmu Allah yang harus kita capai itu memohonlah kepada Allah gitu. Rabbi auzi'ni ilman gitu ya sayang. Jadi kita meminta benar-benar Rabbi zi'ni ilman, Rabbi zi'ni ilman, ya Allah berikanlah aku kepahaman, berikanlah aku kepahaman gitu ya. Itu yang kita lakukan dalam memahami belajar gitu. Jadi tidak ada kalimat susah. Kenapa? Karena kita mendapatkannya tidak mungkin sekaligus sayang, tapi sedikit demi sedikit. Untuk memahami agama itu seperti itu. Contoh, dari tidak memahami sholat misalnya, pasti akan lambat laut memahami sholat. Maka nanti dalam beberapa dalil nanti kita akan masuk ke saya tentang fikih sholat. Banyaknya orang yang sholat dan kadar pahala itu ada yang tidak mendapatkan. Ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang seperdelapan, ada yang memang penuh dapat 100% dia nilai pahalanya. Kenapa? Karena tidak tumak ninah dalam pelaksanaan. Kalimat doa ruku, kalimat doa sujud itu benar-benar harus kita baca setelah memposisikan tumak ninah kita pada saat ruku. Paskan dulu rukunya, pegang dulu bagian lututnya untuk ruku, baru kita baca doa ruku. Tapi kebanyakan dari hamba-hamba Allah rukuknya belum sempurna, sudah dibaca. Maka inilah yang dikatakan tidak tumak ninah. Itu ya. Sujudnya juga begitu. Baru nyampe sujud sudah langsung duduk lagi. Ini mah nggak tumak ninah sayang. Maka kita tidak bisa menyalahkan mereka yang sholatnya seperti itu. Bisa jadi kenapa? Karena belum ada kepahaman. Ya. Nah itu jadi memahaminya itu dengan mencari ya sayang. Maka Allah berikan poin ketiga, cintanya Allah kepada hambanya pasti Allah berikan kepahaman sedikit-sedikit. Insya Allah sudah ada perubahan-perubahan. Oh ya benar ya kemarin itu aku agak zikir pagi aja enggak paham misalnya ya apa aja bacaannya. Wah sekarang sudah paham. Oh Masya Allah harus menutup aurat begini rupanya menutup aurat. Oh, Masya Allah. Nah, itu bentuk apa tadi saya cinta Allah gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kelembutan. Ya, sayang. Yang keempat, kelembutan. Tidak temperamen ya, sayang. Orang yang Allah berikan cintanya, kita tidak temperamen, dikit-dikit marah gitu ya. Karena ketika dalam dalil itu la taghdab, ini hadis hadis anak-anak lah mungkin ya bisa dikatakan seperti itu, walaupun mengena juga untuk kita orang tua. La taghdab walakal jannah, kata Rasulullah. Berapa kali Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Maka Allah berikan apa Bu? Sifat lembut dalam hatinya. Gitu. Dalil yang lain juga idza ghadiba ahadukum falyaskut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kalian marah, maka salah satunya diam, gitu ya. Diam yang satunya. Kan ada dalil yang lain ketika marah posisi berdiri, lakukanlah duduk. Duduk masih nih, Bu. Karena kelembutan tadi belum didapat gitu ya. Duduk masih marah. Kata Allah melalui Rasulnya suruh berbaring. Baring juga masih marah. Kayaknya ini belum meluap semua nih sayang ya. Unek-unek belum kena nih ke suami. Ini harus ngomong apa nih? Kok ada lipstik di kantongnya gitu kan. Ibu enggak tahu bisa jadi lipstik itu diberikan untuk ibu. Tapi sudah suudzon sama suami. Ini lipstik siapa nih ya gitu, Masya Allah. Sudah bersuudzon dulu. Padahal itu untuk ibu misalnya gitu ya. Tahan dulu, tahan. Maka ketika sudah menahan, ibu lakukan wudhu. Ketika sudah berwudhu, maka ibu sholatlah 2 rakaat. Sholat sunnah setelah wudhu. Nah, setelah itu masih juga agak kayaknya tuh masih ganjel nih ya di visudur di dalam dada, hatinya nih masih harus bagaimana ini gitu ya. Lalu ibu membaca Al-Qur'an lah ketika memang kondisi sudah naik emosi atau kemarahan tadi. Maka kalau kita pahami idza ghadiba ahadukum falyaskut, ibu pasti tidak jadi marah. Karena la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Kenapa sayang?
Ibu percaya nggak kalau orang yang sedang marah aja disuruh Allah melalui Rasulnya suruh baca ta'awud, gitu kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu untuk perlindungan kita dari syaitan, dari jin-jin, tapi kemarahan yang sangat membara ada bacaan yaitu seperti ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau sudah kita lakukan tahap demi tahap yang Allah atau Rasulullah perintahkan masih marah juga, ini dipertanyakan, Bu. Kita ini siapa sebenarnya, gitu ya? Sudah tahapan-tahapan juga masih marah. Berarti ngomong kondisikan kelembutan itu butuh proses. Kalau suami pulang ini untuk menetralisir dari kelembutan bentuk sayang Allah ya sayang. Jadi ketika suami pulang terlambat misalnya, ini kita ngetes ya sayang. Kita mulai nanti ketika suami pulang. Mudah-mudahan bisa ya sayang. Untuk ngetes benarkah Allah sudah menitipkan kelembutan kepada kita. Jika suami pulang terlambat misalnya, jangan ditanya dari mana. Dari mana kamu pulang terlambat? Tapi katakan, Bapak mau makan apa? Bapak mau minum apa? Ya. Kalau misalnya request dari suami, oh kayaknya pengen ayam penyet yang lain. Misalnya pengennya pecel lele yang lain. Kita sebutkan yang lain terus, Bu. Kenapa? Untuk mengkondisikan suami. Padahal apa, Bu? Di rumah cuma ada tempe goreng. Dengan nasi, lalap, dan sambal misalnya. Maaf ya Bi, misalnya maaf ya Pak, atau maaf ya, hari ini menu kita kebetulan tempe goreng, lalap, sama sambal. Jadi tersenyum nggak Bu suami? Jangan ditanya untuk ngetes kelembutan tuh loh sayang. Jangan ditanya, kamu dari mana? Nggak nasi kabar. Nah ini akan menimbulkan satu amarah besar. Ditanya lagi, sekarang makannya sudah ketemu. Minumnya mau minum apa ya? Misalnya. Oh ada jus, misalnya ayahnya bilang, jus jeruk bisa nggak buat atau air jeruk anget? Aduh yang lain ya. Kalau nggak alpukat, oh yang lain ya. Gitu. Padahal di rumah cuma apa Bu? Adanya teh misalnya ya. Nah itu akan menimbulkan humoris dalam kondisi rumah tangga. Karena kemarin sudah kita bahas hati-hati ada setan, kinzib yang siap menggoda atau setan, jasim yang siap menggoda dalam urusan rumah tangga. Sayang, nah ini kita untuk ngetes kelembutan saja. Anak marah, kita redam Bu. Kenapa kamu marah sayang? Gitu. Apa ada yang salah dengan ibu? Nah, kalau ini sudah dikondisikan, berarti masuklah cinta Allah ke dalam sudur atau ke dalam hati-hati kita semua, insya Allah. Gitu ya sayang. Tapi kalau masih dikit-dikit temperamen, nah ini ragu kita Bu. Udah masuk belum cinta Allah kepada kita? Kan begitu ya? Usia-usia seperti ini nih rada rentan nih Bu. 40 ke atas itu rentan dengan apa ya bahasanya baper ya sayang, kebawa perasaan terus gitu. Suami ngomong yang menurut kita itu sebenarnya enggak masalah, tapi kita jadi satu masalah. Anak cuma nanya, Bu, mana kecap? Kamu enggak lihat apa kecap ada di situ? Padahal anak mungkin enggak lihat. Tapi karena kebawa baper kita gitu ya, kebawa emosi duluan. Dan kadang-kadang Bu, marahnya seorang ibu itu enggak jelas gitu. Apa maksudnya si anak ini juga bengong akhirnya aku kan cuma tanya kecap gitu kan padahal tinggal nunjukin aja di situ loh sayang kecapnya nih ibu tunjukin selesai kan Bu maka tersenyumlah ketika bangun tidur supaya kelembutan bisa kita dapatkan insyaallah ya hadisnya adalah kita tulis dulu hadis kelembutan tadi jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, maka dia masukkan kelembutan. Ya, jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, maka dia masukkan kelembutan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan At-Tirmidzi.
Ya, supaya apa sayang? Supaya kita tidak bersuudzon lagi kepada Allah ya. Jadi terus berprasangka baik supaya poin 4 ini bisa kita dapat insya Allah ya. Dan ini sudah pasti sayang. Janji Allah itu tidak akan pernah kita ragukan karena kepastian itu milik Allah. Kalau manusia atau hamba Allah itu juga belum tentu bisa memastikan janjinya, tapi ketika janji Allah itu pasti. Yang keempat yaitu kelembutan. Yang kelima, mudah melakukan ketaatan. Yang kelima, mudah melakukan ketaatan. Ya. Ini diantara cinta Allah di atas ya, memudahkan kita melakukan ketaatan. Pasti Allah akan bukakan jalan. Nah, ini salah satunya sayang. Allah akan bukakan jalan untuk menuntut ilmu. Ya, untuk memberi kita lebih paham dalam kedekatan kita kepada Allah. Ya, walaupun sekarang lagi pandemi, kita tidak bisa untuk bertemu tatap muka atau secara langsung ya sayang, tapi kita bisa lakukan melalui online ini ya, Masya Allah. Nah, ini mudah sekali Bu. Jadi ketika azan sudah berkumandang dalam sholat wajib, Ibu langsung wudhu. Jadi tapi kalau masih ini menunda-nunda sholat zuhur, masih mendekati asar, nah ini kita garis bawah ini sayang. Udah cintakah Allah kepada kita? Jadi mudah sekali melakukan ketaatan. Kalau sholatnya gitu azan langsung wudhu, apalagi nanti zuhur ya, kita sudah mulai tidak meninggalkan lagi sholat sunnah atau rawatib yang mengiringi sholat wajib sayang insyaallah ya. Maka ini salah satu mudahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak ada ragu-ragu, ayo waktunya azan langsung wudhu sholat. Tidak menunda, buka HP dulu. Kadang-kadang kita ini sudah wudhu nih sayang. Sudah wudhu, sajadah sudah pakai mukena. Tiba-tiba HP-nya berdering. Coba Ibu dulu kan takbir, Allahu Akbar apa? Bisikan setan yang kinzib tadi tuh berbisik, coba buka dulu. Biar kamu khusyuk, sholatnya tuh setan ya Bu, hati-hati. Ketika ada bisikan, kita sudah pakai mukena nih Bu, sudah tinggal takbiratul ikhram, HP-nya di sebelah mungkin. Lalu Ibu ada bisikan, buka dulu, sholatmu biar khusyuk. Kali-kali ada berita penting, ya enggak Bu? Biasanya bisikan itu suka hadir ketika kita sudah akan melakukan ketaatan kita kepada Allah. Abaikan itu, Bu. Jangan beri kesempatan untuk malaikat yang kiri mencatat. Kenapa? Karena itu bisikan syaitan. Supaya kita lalai untuk langsung melakukan ketaatan kita kepada Allah. Tinggalkan dulu, abaikan HP-HP itu. Bila perlu di silent ya sayang, tidak diberi suara. Supaya apa? Allah cinta kepada kita dengan ketaatan yang kita lakukan. Kadang-kadang nanti kalau kita buka HP itu Bu, tidak terasa Bu. Tahu-tahu sudah 1 jam. Baru Allahu Akbar, udah tidak sempat sholat sunnah lagi untuk qobliyahnya ya Bu, karena Ibu sudah meninggalkan waktu 1 jam. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sulit melakukan kemaksiatan. Nih kalau Allah sudah cinta, Bu, Masya Allah. Ya, sulit untuk melakukan kemaksiatan. Ya tidak akan bisa ya sayang, maksudnya tidak akan bisa melakukan kemaksiatan itu tuh Allah tutupin betul. Kenapa? Karena jika ia terbiasa melakukan maksiat, maka ia akan merasakan kesulitan untuk mengubah dia menjadi kebaikan. Tapi begitu kebalikannya, ketika Allah sudah cinta, dia takut sekali untuk melakukan kemaksiatan. Itu tanda cinta Allah sudah masuk sayang. Jadi bentuk sayang Allah itu sudah ada cerminan di dalam diri kita. Mau bohong dikit, astagfirullahaladzim. Allah melihat gitu ya. Mau melakukan sesuatu yang haram, astagfirullahaladzim. Cepat sekali beristighfarnya, gitu ya. Maka ini pertanda bahwasannya sulitnya kita untuk melakukan kemaksiatan. Ada tabir yang Allah berikan di situ ya sayang. Tabir maksiat dengan kesolihan Allah sudah pisahkan ketika Allah sudah sayang kepada hamba-Nya. Ini sudah pasti.
Maka sulitnya orang-orang solih untuk melakukan kemaksiatan itu kenapa? Karena Allah sudah sangat cinta kepada hambanya. Tidak bisa lagi itu untuk melakukan apa-apa gitu ya saya. Dia langsung, wah Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, kau lindungi hamba dari kemaksiatan. Itu ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, husnul khotimah. Yang ketujuh, husnul khotimah. Akhir yang baik. Gitu ya sayang, akhir yang baik. Dari riwayatnya, kita tulis dulu hadisnya sayang. Ini merupakan satu doa juga yang mungkin bisa Ibu baca nanti atau Ibu pahami. Nanti mungkin Arabnya bisa Ibu kirim, Umi kirim ke Bu Febi ya sayang ya. Untuk merupakan satu doa. Artinya, ya Allah, bisa tulis terjemahnya dulu sayang. Nanti Arabnya insya Allah Umi kirim melalui HP ya sayang. Karena kalimat Allahumma ini abduka wa banu abdika wa banu ummatika nasiyati biyadika madi fiya hukmak anlu adlun fiya qada'uk. Itu nanti doanya saya, nanti Umi kirim melalui Bu Febi saya. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba wanitamu. Ini untuk Bapak Ibu kita maksudnya sayang. Dan anak hamba wanitamu, ubun-ubun di tanganmu, hukummu berlaku padaku. Ya. Hukummu berlaku padaku, dan kodomu adil bagimu. Ya, dan kodomu adil bagimu. Maksudnya apa sayang? Ketika kalimat ini, maka kita bisa masuk ke dalam kategori husnul khotimah. Walaupun kita tetap minta berdoa ya sayang, tetap berdoa, ya Allah wafatkanlah aku dalam husnul khotimah, gitu ya. Atau Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan ya. Ini terus Bu kita baca doa. Allahumma hasibni, insyaallah sudah hafal ya sayang. Ini kita baca kapan? Allahumma hasibni hisaban yasira, ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ini terus kita baca, kita hanya memohon kepada Allah. Nah, hadis yang tadi adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Doa yang lain, ada doa ya sayang. Ini Umi kasih doa-doa supaya apa? Di usia-usia kita saat ini kita biar lebih dekat kepada Allah ya sayang. Doa yang lain, yang dalil yang lain, maksud Umi ini juga bisa jadi landasan untuk doa atau memohon kita kepada Allah supaya kita tergolong orang-orang yang dapat ridhonya, dapat rahmatnya, dan yang dicintai Allah pastinya ya sayang. Allahumma la tukalluni li nafsi tarfata ain. Ya, artinya ya Allah, kita tulis artinya dulu. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku untuk diriku walau sekejap mata. Umi ulang, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku untuk diriku walau sekejap mata, atau yang lebih sedikit dari itu. Atau yang sedikit dari itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mungkin ini sudah ada yang hafal kali saya. Allahumma la tukilluni linafsi tor. Ada kalimat torfah di sini ya sayang. Torfah itu sekejap ain, sekejap mata. Ada yang sudah hafal? Belum, Umi. Oh, belum. Insyaallah nanti Umi kirim ya sayang. Wala aqalli minha. Jadi sambungannya Allahumma la tukilluni linafsin tarfata ain wala aqalli minha. Jadi kalimatnya tadi Allah jangan kau tinggal, karena ketika Allah berpaling sedikit aja Bu, maka ini kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh ibadah yang kita lakukan, tapi kita yang butuh Allah. Sayang ya. Nah, dalam riwayat yang lain, satu lagi saya untuk terkait dengan husnul khotimah ini, panjang dalilnya ini, kita coba tulis terjemahnya saja. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku
Jangan kau tinggalkan aku untuk diriku, walau sekejap mata. Yang lebih sedikit dari itu, karena kalau kau meninggalkanku, maka kau tinggalkan aku dalam kelemahan. Ini tambahan dari dalil yang di atas tadi ya sayang. Maka kau tinggalkan aku dalam kelemahan, aurat dan kesalahan. Aurat dan kesalahan. Titik. Dan aku tidak percaya kecuali pada rahmat-Mu. Dan aku tidak percaya kecuali pada rahmat-Mu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Kenapa sayang? Karena sesungguhnya orang yang sholih itu mengaku tidak akan mengambil sebab atau apa saja ya sayang. Oh sebab ini enggak, kita enggak mengambil itu. Misalnya ada sesuatu yang buat kita terjatuh ya sayang. Jangan jadi ya Allah ini gara-gara polisi tidur enggak, tapi ucapkan qadarullah. Ya, di kita tidak mengambil sebab. Artinya semua yang kita alami, semua yang kita rasakan ketika di dunia ada kalimat qadarullah atau ala kulli hal. Sebutkan itu sayang, atau innalillah. Sendal putus ketika mau dipakai, itu takdir atau bagian qadar, maka innalillah. Ya, tertusuk duri innalillah, bukan ini sebab. Jangan cari-cari sebab sayang. Ini pasti ada yang buang di jalan, tidak perlu kita cari itu ya. Karena yang kita bahas itu adalah supaya kita lebih dekat kepada Allah, jadi jangan dicari sebab. Tidak mencari sebab musababnya. Karena barang siapa yang mempunyai masalah, maka berkonsultasilah kepada Allah. Itu yang Allah perintahkan sayang. Berkonsultasilah kepada Allah, tentunya dengan tetap mengambil makna dari setiap kejadian. Ya, mungkin kitanya yang kurang teliti. Oh, mungkin memang hari ini untuk menggugurkan dosa dengan cara ini Allah menegur, gitu ya sayang. Jadi tidak mengambil sebab. Oh, ini terjatuh karena ini, enggak, tapi ucapkan innalillah atau bagian dari qadarullah. Itulah beberapa tadi bentuk sayang Allah kepada hambanya. Nah, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika kita ingin kembali kepada syariat, ya sayang, apa saja nih yang kita lakukan ketika ingin kembali kepada syariat? Kan kita ndak ingin ketika ada kalimat ban amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu ibadah yang bukan atas tuntunanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fahuwa rad, dia akan tertolak. Maka kita kembalikan sayang. Ketika kita ingin mendapat bentuk cinta Allah atau habba Allah kepada hambanya, maka kita harus kembali kepada syariat. Apa saja nih yang harus kita lakukan? Satu, mengislamkan akidah. Saya mengislamkan akidah. Akidah adalah bentuk tauhid kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, jangan mengambil posisi kalimat tiada Tuhan selain Allahnya tidak paham. Misal contoh sayang, dalam kondisi sakit, ibu mendatangi paranormal atau dalam kata lain, kalimatnya tuh sebenarnya bagus, gitu ya. Kalimatnya bukan paranormal malah ya Bu, orang pintar, ya. Paranormalnya diganti menjadi orang pintar. Orang pintar itu ketika yang diberikan kembang 7 rupa, air 7 sumur, ini enggak orang pintar ya Bu ya. Karena ini berarti belum kembali ke syariat. Tak bisa kita lakukan. Yang namanya kembali ke syariat, ibu harus mengislamkan akidah dulu. Supaya apa? Cinta Allah tadi bisa kita dapat. Ya. Kadang-kadang maaf sayang, bermimpi giginya tanggal nih. Padahal cuma mimpi. Ibu kait-kaitan dengan saudara yang mau meninggal, apa hubungannya? Ya.
Tidak ada hubungannya sama sekali. Atau kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Akan ada tamu. Qadarullahnya ada tamu beneran. Nah, tambah yakin kita bahwasannya kupu-kupu masuknya ke rumah itu pertanda akan ada tamu. Ini termasuk tatoyur namanya, syirik. Berarti belum mengislamkan akidah secara kafah. Ya sayang ya, untuk mengambil kesimpulannya bahwasannya segala sesuatu yang bersifat tatoyur ini kita buang. Karena kita akan mendapat cinta Allah. Beberapa pekan yang lalu, Umi mendapat ada binaan yang meminta tolong untuk membakar beberapa bentuk kayak sayang, kayaknya sih dia mengambil ilmu kebal dulunya dengan ilmu pelaris Ada satu kresek itu sayang, ada kerisnya 3, terus beberapa bundalan lah ya dalam satu bungkusan itu kayak kain-kain kafan gitu sepertinya, dengan beberapa minyak. Menurut kita sih sepertinya minyak wangi biasa, tapi kalau itu dari dukun orang pintar tadi, tanda petik ya sayang, orang pintarnya ini tidak bermakna apapun, malah akan memanggil yang namanya kodam. Ada satu kresek hitam ukuran sedang itu Umi bakar kemarin ya sayang. Nah, ini berarti alhamdulillah dengan cintanya Allah kepada dia, maka dia serahkan semua barang-barang itu kepada Umi. Tolong Umi minta dibakar. Karena dia takut kalau bakarnya katanya nanti jinnya pada nyerang dia gitu ya, Masya Allah. Padahal jin itu lemah ya Bu, kecil sekali ya, yang merusak itu kecil. Manusia itulah yang lebih kuat di sisi Allah gitu ya. Nanti kita bisa pahami terkait dengan jin itu di Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai 13 gitu ya sayang. Jadi kenapa? Karena kita harus islamkan dulu akidah kita, keyakinan kita. Itu poin pertama untuk kembali kepada syariat ya sayang ya. Yang kedua, islamkan dulu ibadah kita. Jadi mengislamkan ibadah. Ibadah yang tanpa tuntunan dari Rasulullah jangan dicari-cari sayang. Ya. Ada yang puasa itu puasa neton. Misalnya ada orang Jawa di sini sayang. Ya, puasa neton itu, dan Ubin paham, menurut mereka yang pernah berpuasa, mereka menganggap puasa neton itu adalah puasa hari kelahiran. Hari kelahiran dia puasain. Atau puasa ketika orang yang sudah meninggal itu jatuh hari atau tanggalnya dia puasain gitu ya. Nah, ini masuk dalam kalimat yang tadi sayang, dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jadi beribadah bukan atas perintahku maka rad, langsung ditolak oleh Allah dan Rasulnya ya. Jadi ibadah yang sudah pasti saja sayang. Ibadah sholat juga begitu, cari yang sudah ada tuntunannya dan jelas. Apapun bentuk ibadah itu harus jelas supaya cinta Allah itu masuk ya sayang. Nanti kita bahas ya. Yang ketiga, mengislamkan akhlak. Ya, mengislamkan akhlak. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, tadi sayang udah cinta kepada hambanya, perlahan-lahan akhlak juga akan membawa kita kepada kebaikan. Yang tadinya mungkin manggil teman dari jarak jauh cuman panggilan woi gitu ya, bahasa kita ya sayang, woi dari mana gitu ya, kita sudah ubah menjadi assalamualaikum ya ukhti, dari mana. Nah, itu bentuk panggilan sayang kita kepada sesama umahat, kepada sesama akhwat ya sayang. Jadi assalamualaikum, bagaimana kabarnya ukhti, bagaimana kabarnya umahat. Jadi bukan panggilan-panggilan yang semestinya dilakukan oleh muslimah gitu ya sayang, dengan kalimat panggilan woi gitu ya, panggilan hey gitu enggak, tapi dengan salam yang bisa kita lakukan. Ini bentuk akhlak yang solihah sayang. Jadi ada beberapa adab-adab yang harus kita lakukan. Candanya kita sudah berubah dengan canda-canda memotivasi akhlak. Jadi tidak mencela, dari kadang-kadang bercandanya itu tanpa menggunakan akhlak, akhirnya menyakiti sesama ya sayang. Apalagi sampai naudzubillah bercanda itu memojokkan dari posisi bentuk tubuh misalnya sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan, ini tidak baik.
Karena ketika Rasulullah juga pernah bercanda, ada seorang nenek yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini bahasa Umi ya sayang, tapi bahasa dalil itu cukup panjang. Apakah nanti di surga tidak ada nenek-nenek?" gitu ya. Pernah mungkin ibu-ibu pernah dengar dalilnya, kata Rasulullah, "Iya tidak ada Nek," gitu ya. Nenek itu menangis. Ini Rasulullah mengatakan benar. Kenapa tidak ada nenek-nenek? Karena di dalam surga itu semuanya dalam usia sebaya. Antara berapa? 30 sampai 35 tahun. Jadi tidak ada yang tua, Nek. Oh, baru nenek itu tersenyum kembali. Jadi candanya Rasulullah, canda motivasi. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi yang memperbaiki akhlak perlahan saya. Di rumah juga begitu. Yang tadinya masih makan dengan tangan kiri karena kita ingin kembali kepada syariat, ayo kita rubah. Ingat langsung astagfirullah. Sunnah Rasulullah itu makan dengan tangan kanan. Sunnah Rasulullah itu makan tidak sambil berdiri. Nah, itu kita langsung rubah saya. Ketika apa? Ketika sesuatu kebiasaan buruk kita lakukan, kita bisa langsung merubah dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Anak juga begitu diajarkan, tidak ditiup misalnya untuk makanan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih bersabar menunggu santapan yang akan kita santap, gitu ya sayang ya. Insya Allah. Atau bertamu. Ini juga dalam mengislamkan akhlak ketika bertamu, walaupun nanti ada bab-bab sendiri dalam urusan akhlak ya sayang, adab-adabnya ada nanti. Ada bertamu ini kebanyakan kita mengucapkan salam kumnya kepanjangan. Assalamualaikum. Ini salah sayang. Tapi yang kita panjangkan adalah lanya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Ngintip lagi. Ya. Pakai ngintip. Mana nih orangnya gitu ya. Kok nggak keluar. Nah ini salah sayang. Ini berarti belum mengislamkan dari akhlak yang kita sudah pahami. Keliling lagi sayang, ke dapur lagi dia. Woi, mana ini orangnya? Ada begitu ya sayang. 3 kali ketukan dengan posisi miring tidak menghadap pintu tuh. Adabnya seperti itu. Miring. Jadi ketika ngetuk pintu dari seseorang yang akan kita datangkan, kita posisinya tidak lurus ke pintu, tapi miring. Ngetok pintunya dengan cara miring, 3 kali ketuk tidak ada jawaban, dan kebetulan misalnya ibu bisa bawa HP, langsung ditelepon saja. Kalau tidak ada jawaban juga berarti si pemilik rumah belum siap menerima tamu pulang. Jangan keliling-keliling, gitu ya. Keliling-keliling, terus gedornya kuat-kuat. Ini belum mengislamkan akhlak ya sayang kalau seperti itu. Jadi bertamu saja diatur oleh Allah. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah yang keempat, mengislamkan rumah tangga. Biasanya Bu, kalau suami itu paling suka rapi, gitu ya sayang, bersih, gitu. Tidak berantakan. Nah ini dalam rumah tangga ini perlu Bu kita kembali ke syariat. Ya, ajarkan anak-anak ketika masuk kamar mandi dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Mau makan ada doa di situ. Nah ini bentuk mengislamkan kembali kepada syariat ya sayang. Rumah tangga ini juga harus kita yang menguasai dalam arti kembalikan semua kepada syariat Allah. Mau tidur, pesan ke anak-anak, dikibas-kibas dulu nah, ayo tempat tidurnya, gitu ya. Supaya apa? Syaitan tidak akan tidur bersama kita, langsung dikibas-kibas. Kibasnya enggak kibas mesra ya sayang, cuman srek enggak, tapi benar-benar dikibas tempat tidurnya dengan sapu lidi atau kain lah gitu ya. Nah ini tujuannya untuk apa? Biar tidak ada setan yang membersamai kita tidur. Terus ajarkan berwudu dulu sebelum tidur. Nah ini untuk rumah tangga ya sayang. Jadi bagaimana menjadi sesuatu yang sakinah mawaddah warahmah tadi bisa kita dapatkan dalam kembalinya kita ke dalam syariat Allah. Ya. Yang berikutnya yang keberapa tadi ya sayang ya? 5 ya. Ya yang kelima, mampu mengalahkan hawa nafsu. Nah, ini ya. Nafsu semuanya sayang. Sudah ada kulkas 2, ibu akan tambah lagi kulkas menjadi 3 misalnya. Nah ini kan berlebihan, tidak bisa mengerem gitu ya. Jadi kondisikan, sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah ini untuk mengkondisikan kita kembali kepada syariat, jadi sesuaikan karena semua akan dipertanggungjawabkan sayang.
Kalau baju yang ada di lemari itu banyak, ibu mau tambah 2, maka kita kurangi dengan nafsu kita untuk berbagi kepada orang lain. Yaitu ketika masuknya pakaian baru ke dalam rumah kita, keluarkan 2 pakaian lama untuk kita berikan kepada yang membutuhkan. Ini lebih bermakna ya sayang. Jadi ibu rapikan, diberi pewangi, dimasukin ke plastik, kita berikan kepada orang lain. Nah, ini akan bermanfaat dan tidak ada hisap di situ. Karena ketika masuk pakaian baru ke rumah 2, kita keluarkan 2 kepada orang lain. Tapi jangan yang jelek banget ya sayang, yang sudah kuning-kuning, yang kita aja males makainya ya. Tapi kita berikan yang masih layak kita pakai. Nah, ini untuk mampu mengalahkan hawa nafsu apapun itu, baik nafsu marah, nafsu memiliki sesuatu. Yang boleh memiliki nafsu yang tinggi, bolehnya apa? Ibadah kepada Allah, saling motivasi gitu ya. Nah, ini yang dibolehkan. Kenapa? Karena hari esok itu pasti milik Islam, walaupun di akhir zaman nanti akan ada terjadinya perang kembali, gitu ya. Jadi ini beberapa poin yang bisa kita ambil untuk kembalinya kita kepada syariat. Terus yang membuat jadi penghalang orang beriman itu ada 2 sayang, gitu ya. Kalau tadi itu kita kembali kepada syariat dengan mengislamkan beberapa sesuai ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, yang penghalang ini Bu yang harus kita hindari. Apa yang menjadi penghalang orang beriman ini? 1, sombong. Kedua, malas. Nah, penyakit 5 huruf. Malas ini tidak ada obat ini sayang. Ya, Ibu ke dokter manapun mau dokter spesialis secanggih apapun dia nggak akan bisa memberikan obat dengan 5 huruf ini ya sayang. Yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Jadi sombong, kalau nggak ada aku, bahasanya gitu ya sayang. Nah, kalau nggak karena aku, nah itu. Jadi sombong itu milik Allah, tapi bisa kita berwasilah hanya kepada Allah. Ibu ingin sesuatu yang sukses, misalnya anak mau ikut ujian bisa lulus, ibu bisa bertawasul kepada Allah, bukan kepada pohon, mendatangi pohon, ibu minta, mohon diluluskan anak saya, ini nggak akan dapat ya sayang. Tapi ibu minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah bersodako setiap pagi, ya Allah, aku sudah melakukan sholat rawatib setiap hari, ya Allah, aku sudah melakukan puasa sunnah setiap hari, dan aku sudah sholat tepat waktu setiap hari, mohon kabulkan doa hamba, ya Allah, anak hamba akan mengikuti ujian akhir. Berikan dia kemudahan dan kelulusan, ya Allah, ini boleh. Jadi berwasilahnya hanya kepada Allah. Jadi sombong kita itu dengan amal ibadah yang kita lakukan, tapi kita adukan semuanya kepada Allah. Curhatnya hanya kepada Allah. Ini boleh sayang. Ya. Karena menghalangi keimanan itu, 1 sombong, yang kedua malas. Malas apapun, apalagi maaf ya sayang, untuk sekarang ini tuh keluar malas. Terus nyuci malas gitu nggak ya sayang ya? Nggak insya Allah ya. Iya, terus memberi makanan suami sarapan malas, insya Allah juga enggak ya sayang ya. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan bermalas-malas ini nih yang menjadi penghalang besar untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Gitu. Dan kita pahami lagi sayang, Allah melaknat iblis itu dengan beberapa poin. Mungkin ini juga kita bisa catat ya sayang, untuk apa sih laknat Allah kepada iblis, biar kita tahu. Karena penghalang orang beriman itu nih, sombong itu biasanya syaitan. Malas juga ini kerjaan syaitan. Padahal syaitan itu sudah dilaknat oleh Allah. 1 laknat Allah kepada iblis adalah dikeluarkan dari Islam. Ya. Kalau kita malas-malas, ya jangan sampai ya sayang. Jadi dikeluarkan dari Islam. Yang kedua, dilempar panah api. Dilempar panah api. Yang ketiga, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Dilaknat selama di dunia. Walaupun dia tetap mendapat penangguhan sampai di mana akhir nanti menggoda manusia itu tetap Allah berikan izin ya sayangnya untuk dilaknat selama di dunia. Terus yang berikutnya, yang kelima, dibenamkan dalam neraka. Ya.
dibenamkan dalam neraka. Nah, apa penangkal kita supaya tidak sombong? Kita bisa pahami dalam Quran surat Al-Alaq, ya sayang, Quran surat Al-Alaq. Dari awal kita di situ bisa pahami bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal darah yang itu berada di dalam rahim wanita. Itu kita resapi betul sayang. Supaya apa? Kita tidak ada kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena kita itu sebenarnya hina ya sayang. Kembali juga ke tempat yang hina, yaitu tanah. Proses terjadinya antara pertemuan sel telur dengan sperma ini sangat hina dan menjijikkan gitu ya. Tapi di sini Allah jadikan kita menjadi sempurna dan manusia yang sangat dicintai Allah ketika proses itu menjadi satu kemuliaan yang besar, kedekatan diri kita kepada Allah. Ya sayang ya. Nah, sekarang kita bahas sombong itu kan bagian pemusnah hidayah ya sayang ya. Benar enggak? Sombong adalah pemusnah hidayah. Orang yang sombong ini sulit, Bu, untuk mendapat atau menerima nasihat. Sulit sekali. Dia akan sangat berpikir gitu kan, apalah, udah kamu aja diajak ngaji, ayo Bu ngaji, kamu aja duluan. Ini juga termasuk orang-orang yang sombong nih sayang. Diajak ngaji duluan, dia udah duluan aja kan, kita akhiratnya masing-masing. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang sombong. Diajak taklim, sudah kamu aja duluan, orang mau taklim kok ngajak-ngajak gitu ya. Ini juga ciri-ciri orang yang sombong. Sulit sekali dia mendapatkan nasihat. Nah, maka ketika sombong tadi sebagai pemusnah hidayah dan penghilang iman, kita bisa pahami apa itu hidayah. Ya sayang, kita kembalikan nih supaya kita dekat sama Allah. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah tauhid, ada hidayah taufik. Sayang, hidayah tauhid adalah ketika manusia akan hidup di dunia bersama Islam. Jadi untuk hidayah tauhid, manusia akan hidup di dunia bersama Islam. Nah, ini masuk hidayah tauhid. Jadi Bu, kalau kita memang benar-benar memahami Islam secara kafah, maka tidak menutup kemungkinan sedikit banyaknya atau perlahan tapi pasti hidayah itu pasti akan kita dapat. Tapi benar-benar kita kembalikan ke tauhid tadi ya sayang. Jadi itu yang maknanya dari hidayah tauhid. Yang kedua, hidayah taufik. Mengklopkan, jadi menyatukan ya sayang, menyatukan seluruh hidayah dan Allah menjauhkan dia dari sombong. Mengklopkan atau menyatukan seluruh hidayah dan Allah menjauhkan dari kesombongan atau sifat sombong. Ya Bu, kita bisa ambil hidayah ini dengan 3 poin ya sayang. Kalau tadi kan ada hidayah taufik, ada hidayah tauhid ya sayang. Tapi bagaimana kita mengambil hidayah ini? Ibu bisa lakukan dengan panca indera. Yang pertama ya, Ibu bisa lakukan dengan akal pikiran. Ibu bisa lakukan dengan hati nurani. Ini cara kita mengambil hidayah. Ya, kalau tadi kan hidayah tauhid, hidayah taufik. Tapi cara ngambilnya apa? Dengan cara panca indera. Kita punya panca indera pendengaran, penglihatan. Nah, ini kita bisa ambil ya sayang. Jadi tanpa kita cari, tanpa kita melihat, tanpa kita mendengar, ya sulit untuk kita bisa mendapat hidayah, gitu kan? Walaupun kita bisa melihat, ada juga begini sayang, ketika diajak untuk taklim, gampang lah, di YouTube juga banyak gitu kan, kita bisa ambil nih di YouTube banyak, tapi karena nggak kefokus kita untuk menuntut ilmu, ini sulit sayang, cuman sekedar melihat, oh gini toh maksudnya, sudah. Tapi untuk pelaksanaannya itu belum tentu dia bisa lakukan, gitu ya. Kenapa? Karena panca inderanya cuma sekilas. Karena mencari bentuk kasih sayang Allah ini sangat sulit. Terus akal pikiran, kita diberikan Allah akal pikiran, nah ini kita gunakan sebaik-baiknya.
Maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan akal pikirannya untuk kembali kepada Allah. Jadi semuanya nggak bisa juga kita bahas dengan logika. Oh, logikanya Allah tuh nggak bisa lihat, nggak bisa kita lihat. Oh, bagaimana? Apa yang harus kita sembah? Allah aja nggak lihat, gitu ya sayang. Nah, ini sulit kalau semua kita kaitkan dengan logika. Tapi bentuk ghaibnya Allah itu adalah bentuk yang semestinya harus kita pahami. Karena kayak angin nih, saya kita berdiri di luar, ibu bisa merasakan angin tapi tidak bisa melihat angin, ya. Beda dengan air. Air juga gitu, ibu bisa melihat tapi tidak bisa ibu pegang. Bisa bu, ibu bisa pegang air? Enggak ya sayang? Gitu juga angin. Angin bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, gitu ya. Yang ketiga dengan hati nurani tadi. Jadi kita pahami hati nurani, bagaimana memposisikan hati nurani itu. Kan kita punya hati ya sayang. Maka kalau ibu pergi ke dalam satu tempat yang mungkin itu misalnya dalam satu acara deh, satu acara, tapi ternyata acara itu banyak benar maksiatnya. Jadi mengumbar aurat segala macam, pasti hati nurani ibu tidak akan merasa tenang di situ. Karena sudah masuk hidayah Allah. Jadi ketenangan demi ketenangan itu akan sedikit menambah gitu ya, ketenangan. Aduh ini kayaknya nggak tenang banget di sinilah gitu kan. Suka begitu mungkin ya Bu ya. Aduh pulang aja deh, kayaknya kayak nggak nyaman loh di sini. Nah pasti itu tanda-tanda hidayah sudah masuk. Tapi kalau menikmati dengan fenomena yang tidak sepantasnya kita lakukan, maka ini belum masuknya hidayah kita kepada Allah. Gitu ya sayang ya, Masya Allah. Nah itulah yang kita bahas hari ini sayang. Mudah-mudahan ini belum masuk tentang ma'rifatul insan yang sesungguhnya ya Bu. Ini baru makna bagaimana kita mengetahui ma'rifatullah. Kita mengenal Allah sesungguhnya tadi ya sayang. Sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah atau kedekatan kita kepada Allah insyaallah. Mungkin cukup sayang untuk pertemuan Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin sayang yang bisa ditanya kalau kurang jelas dari materi tadi? Ya, baik. Yang mau bertanya silahkan. Kalau yang doa-doa tadi nanti di WA ke Feby ya, Umi? Ya, insya Allah sayang. Insya Allah. Nanti Umi rapikan dulu tulisannya. Ini Ya, boleh. Ya, Bu Yanti. Ya, taufik tadi Umi tidak jelas. Jadi artinya hidayah taufik di atas hidayah taufik itu di atas hidayah ini apa gimana? Hidayah maksudnya gimana ya? Coba ulangin sayang, agak kurang jelas. Maaf. Yang tadi tentang hidayah. Umi. Oh iya. Jadi kan tadi ada hidayah tauhid, ada hidayah taufik. Ya. Hidayah itu menyatukan seluruh hidayah. Artinya tinggi dari hidayah tauhid gitu ya Umi ya? Ya betul sayang. Betul sekali. Kenapa? Karena kita mengambil hidayat tadi dengan 3 tadi ya sayang, dengan panca indera. Jadi maknanya hidayat taufik itu masih di atas hidayat tauhid karena dia menyatukan semuanya. Nah, kita mengambilnya dengan cara tadi ya sayang, dengan cara panca indera, dengan cara akal pikiran, dengan hati nurani. Gitu. Ya bagus sayang, Masya Allah. Jadi benar-benar kita bisa mengambil semuanya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Jelas Ibu? Bu Yanti sudah? Ya, Insya Allah. Ada lagi sayang? Umi, nanya Umi. Ya. Itu tadi yang tanda-tanda cinta kepada tanda-tanda Allah cinta kepada kita kan ada 7 ya Mi ya. Ya. Itu apakah harus ada semuanya di kita atau mungkin baru 3 atau baru 4 gitu bisa Mi? Ya, Bu, Masya Allah. Ketika 7 itu berarti menjadi poin yang sempurna ya sayang. Jadi 7 poin yang disebutkan sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Kalau masih 3 berarti sudah masuk sayang. Itu sudah masuk, tinggal genepin menjadi 7-nya.
Ya, gitu Mi. ya. Berarti kan masih 3 tuh. Nah, Ibu tulis di dalam satu agenda mungkin atau dalam buku khusus. Berarti ini apalagi nih yang harus saya perbaiki dari 7 tadi gitu kan. Kita belum terima, kita belum merasakan gitu ya Umi ya. Ya, betul. Insya Allah sayang, insya Allah akan semuanya kita bisa dapat dengan upaya kita, lebih dekat kita kepada Allah. Kalau baru 3 itu sudah masuk poin. Poin bentuk cinta Allah sayang kepada hambanya. Karena memang untuk melakukan sesuatu, kedekatan kita kepada Allah itu sangat butuh proses ya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, tahu-tahu dapat gitu kan. Terus untuk ketika kita sudah dapat pun, itu masih ada penghalangnya sayang. Masih ada aja penghalangnya. Aduh kayaknya masih berat deh gitu ya. Misalnya contoh sholat tahajud, mudah-mudahan ibu-ibu tidak menjadi keberatan lagi ya sayang. Karena ketika kita merasa ilmu atau ibadah itu berat, nah kita lawan dengan kebaikan. Insya Allah akan menjadikan motivasi ke depannya. Tapi Masya Allah sudah mendapat 3 tuh Bu Ade. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah dapat 3 ya sayang, tinggal genepin. Insya Masya Allah, Allah. Mi. Itu Insya Bu Allah. Reni ya sayang ya, Masya Allah. Ada Bu Reni di situ sepertinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar sayang, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Ada lagi sayang, insya Allah akan mencapai titik tanda cinta kita kepada Allah menjadi genap, menjadi 7 ya sayang. Agak berisik ya suaranya ya Bu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan sayang? Ya, yang mau nanya boleh, ibu-ibu. Saya Umi, Boleh? mohon maaf Umi tadi karena terlambat. Ya. Online-nya. Mau nomor 1 untuk yang tanda-tanda cinta kepada hambanya apa ya Umi? Nomor 1 Tinggal 1. Nomor 1 terjaga dari dunia sayang. Terjaga dari dunia. Ini dalilnya nanti mungkin bisa diambil dari, kalau dalilnya itu dari hadis nanti bisa minta teman ya sayang, tapi kalau dari Al-Qur'an Al-An'am ayat 44. Di Al-An'am ayat 44 untuk dalil yang pertama, terjaga dari dunia. Maksudnya apa sayang? Maka kita harus memposisikan kalimat zuhud ya, zuhud terhadap dunia, bukan ujub tapi zuhud. Makna zuhud di sini adalah ambil dunia seperlunya. Jadi jadikan dunia itu di genggaman bukan di hati. Jadi kalau kita menjadikan dunia itu hanya di genggaman, ibu yang menguasai dunia, tapi bukan dunia yang menguasai kita. Ya, kalau ibu jadikan dunia di hati, maka sulit akan mendapatkan hidayah yang Allah akan berikan. Akan sulit sekali mendapat cinta atau dekatnya Allah kepada kita. Tapi ketika kita jadikan dunia hanya di tangan, nah ini akan sukseslah ibu dunia akhirat insya Allah. Ya sayang ya. Terima kasih. Ya sayang, insya Allah. Ada lagi Bu? Jadi perlu proses ya, Mi ya, semuanya. Ya, butuh proses sayang. Tapi harus semuanya butuh proses insya Allah. Ya harus sabar ya, Mi, jadi berproses. Ya, nah itu tadi kan kemarin sudah kita bahas kan sayang, sabar Mi. itu titik atau ibadah yang tertinggi. Susah. Ya, susah banget, Masya Allah. Apalagi sampai mencapai titik ikhlas, Masya Allah. Karena setan itu tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Ya, nggak bisa sayang, dia nggak bisa menggoda, kalah dia Bu setannya. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas, ini butuh proses dengan kesabaran tadi ya sayang. Jadi kalimat-kalimat yang membuat kita jauh dari Allah, maka kita abaikan. Lagu-lagu sudah mulai kita ganti dengan tilawah ya Bu ya. Di mobil itu kan kadang biasanya lagu, tapi Umi kan lagunya itu ada seorang ibu yang begitu sayang, Masya Allah. Umi kan lagunya lagu-lagu zaman dulu gitu kan, lagu-lagu Endang Estorina. Abaikan Bu Endang Estorina, kita ganti dengan tilawah Sudes misalnya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk dekat. Karena kalau kita masih menyatu dengan dulu gitu ya maknanya.
Nah, ini sulit nanti akan merubah menjadi lebih baik gitu kan. Jadi tilawah, ceramah-ceramah yang bermanfaat yang kita ganti kondisi dimanapun, insya Allah baik di dalam lingkungan keluarga atau sedang dalam perpergian. Biasanya itu begitu sayang, insya Allah ya sayang. Atau kalau mau mendengarkan musik, banyak syair-syair Arab yang bisa kita dekat kepada Allah. Jadi bukan lagu-lagu apa ya Bu, apa yang zaman dulu itulah sayang, lagu Umi juga nggak hafal. Jadi ada ibu-ibu nggak apa-apa Lami kan lagunya bukan lagu-lagu dangdut katanya, bukan lagu-lagu apa Bu kayak sekarang itu ya. Alah, lagu-lagu pokoknya nggak mendidik lah lagunya gitu ya. Nah itu kita ganti deh dengan syair-syair banyak lagi lagu-lagu apa musik-musik syair yang itu akan lebih dekat ke kita kepada Allah karena syair itu biasanya itu berupa nasihat-nasihat ya sayang berupa bagaimana cara kita dekat sama Allah bagaimana kedekatan kita kepada Quran bagaimana sayang kita kepada Rasulullah itu syair-syair yang memang kita bisa itu tuh Masya Allah banyak sayang di Syari Rashid itu banyak syair-syairnya nah itu kita ganti itu teduh sayang ketika tapi enggak pakai musik misalnya. Jadi syair-syair yang kita lantunkan di dalam mobil itu yang enggak pakai musik. Banyak. Misari Rashid itu banyak sayang syair-syairnya. Insyaallah. Ya, ada lagi sayang? Ini Boleh? kalau yang terkait dengan mengislamkan ibadah itu kan kita harus menjalankan sholat-sholat itu kan yang sesuai ya Umi, yang ada dalilnya. Ya. Nah, kalau yang tentang sholat taubat itu ada dalilnya nggak ya Umi? Kalau sholat tobat itu disamakan dengan sholat sunnah sayang, dengan sholat sunnah yang lain. Yang membedakan hanya niat. Ya, niatnya. Dan ini tidak mesti setiap waktu melakukan sholat tobat. Kenapa? Sholat tobat itu dalam kondisi-kondisi yang kita lakukan, misalnya na'udzubillah melakukan dosa besar. Tapi kalau ibu tidak melakukan dosa besar, nggak perlu setiap hari sholat tobat, cukup istighfar. Ya, tapi pelaksanaan sholatnya itu sama, disamakan dengan sholat-sholat seperti sholat duha. Waktunya juga dia kan tidak terbatas ya sayang. Bisa ibu lakukan kapan saja, asal di luar dari waktu-waktu yang diharamkan. Tapi tidak mesti harus setiap mau sholat malam, sholat tobat dulu, enggak perlu sayang. Kadang-kadang kalimat yang kita baca setelah wudhu itu aja kita belum paham. Nah maaf sayang ketika kita melakukan sholat tobat terus, benar enggak kita benar-benar tobat nasuha? Sholat tobat, melakukan maksiat lagi, sholat tobat lagi, maksiat lagi. Kan jadi kayak gimana ya sayang? Nah, cukup lakukan istighfar. Astagfirullah. Istighfarnya juga dengan kalimat yang benar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang kita lakukan. Kalau kita sudah memahami bagaimana ketika doa setelah wudhu, ya Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang selalu bertobat kepadamu. Ini Masya Allah sayang. Pahami ini saja, itu sudah termasuk hamba-hamba yang selalu dalam kondisi bertobat. Terus kalimat apa lagi? Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang selalu mensucikan diri. Mutatahhir, ada kata-kata toharoh di situ kan Bu? Nah itu kita pahami. Nah, jadi untuk pelaksanaannya insya Allah sama dengan sholat yang lain, sholat sunnah sayang. Cuma niatnya saja. Tapi untuk pelaksanaannya ketika melakukan dosa besar, tapi kalau dosa-dosa kecil nggak usah sayang. Ya. Nah, begitu? Bu, jawabannya cukup? Cukup Umi. Ya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Udah nggak ada lagi yang lain? Kak Pusi, mau nanya Kak, Adek? Kayaknya serius amat Kak. Mudah-mudahan ya sayang, Masya Allah. Alhamdulillah. Belum? Ya, Belum ada? Oh, ya. Tambahan ya nggak ada ya sayang, cukup Masya Allah, Alhamdulillah. Tambahan sedikit untuk penutup. Amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Kita tulis sayang dalilnya di sini. Amal perbuatan tergantung pada akhirnya.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, jika Allah menghendaki kebaikan, kepada seorang hamba, maka dia akan mengenakannya. Ditanyakan, bagaimana dia mengenakannya? Tanda tanya, koma lagi. Bagaimana dia mengenakannya? Tanda tanya, koma. Beliau menjawab, menerapkan pada amal solih. Menerapkan pada amal solih, koma. Kemudian dia meninggal dalam mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Double Z ya sayang, Al-Bazzar. Nah, kalau kita pahami dalil ini bahwasannya sayang, Allah mewafatkan hamba-hamba Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Maka ketika orang baik, sepekan sebelum dia meninggal dunia, maka kebaikanlah yang dia lakukan. Tapi kalau dia orang buruk, na'udzubillah, dia akan melakukan keburukan sepekan sebelum dia meninggal dunia. Maka kelihatan dari amal baiknya adalah pada saat terakhir hidupnya sebelum putusan terakhir menghampiri seorang hamba Allah. Sayang, ini itu untuk terakhir, bahwasannya yang perlu kita pahami adalah amalan andalan terakhir kita harus punya walaupun satu ya sayang. Bu sudah punya amalan andalan? Sholat sunnah yang 12 rakaat tidak ditinggalkan. Jadikan itu sebagai andalan. Atau tilawahnya 1 hari 1 juz. Jadikan itu sebagai amalan andalan. Atau istighfarnya bisa konsisten 100 kali dalam sehari. Jadikan itu sebagai amalan andalan. Ya sayang, namanya tumakninah itu kan harus rutin. Jadi tidak sewaktu-waktu gitu ya. Tapi amalan andalan-andalan inilah yang bisa mengantarkan kita untuk di akhir hidup kita menjadi lebih baik, dan ini menjadi penilaian terberat dalam mizan kita di yaumil akhirah nanti insya Allah. Saya sayang dipahami. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ditutup dengan doa ya Bu Ade sayang ya. Iya Mi, sekalian Mi, doa Mi. Baik. Doa Umi. Ya. Ya, doa Umi. Oh iya, kirain Umi mau bertanya lagi. Masya Allah. Baik, kita menengadahkan tangan sejenak, kita berdoa meminta kepada Allah. Semoga pertemuan kita hari ini pertemuan yang bisa mengantarkan kita mendapat cinta Allah ya sayang, mendapat ridha Allah, dan Allah kelompokkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang 70.000 tanpa hisab insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liwafi ni'muhu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyina bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka dinan qayyima
wa nas'alukal afiyata min kulli baliyah hatta la nakhafu wa la yarju ghairak wa la fanjuda syai'an sawak wa la takilna ila anfusana tarfah ainin ya na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lakukan kebaikan demi kebaikan ya sayang, insyaallah, dan mudah-mudahan juga kumpulkan kita di surganya nanti dan Allah pertemukan saling memanggil ya Bu untuk memberi syafaat Amin. sama lain. Ya Allah. Amin ya Allah. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Umi Sri atas tausiahnya hari ini. Semoga kami bisa mengambil ibrohnya dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, taklim hari ini sudah berjalan dan sudah kita selesaikan untuk mendapatkan berkah. Mari kita menutup majelis ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.